Bupati Bovendigul secara resmi meluncurkan program makanan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Bovendigul. Bupati menyampaikan harapan besarnya agar program dari Badan Gizi Nasional ini dapat meningkatkan konsentrasi belajar anak sekolah. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya, Saveria Dunggiop, dalam tayangan Infodigul, edisi hari ini, Kamis 6 November 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Bupati Bovendigul secara resmi meluncurkan program makanan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Bovendigul. Program yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional ini ditunjukkan untuk meningkatkan status gizi dan mendukung proses belajar anak sekolah di wilayah tersebut. Program makanan bergizi gratis bagi anak sekolah resmi digulirkan di Kabupaten Bovendigul setelah dilaunching oleh Bupati Bovendigul melalui mekanisme Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional. Kegiatan ini diharapkan memerangi masalah gizi yang mendukung generasi muda yang lebih sehat. Dalam sambutannya, Bupati Bovendigul Roni Omba mengungkapkan bahwa kegiatan MBG sebenarnya sudah pernah berjalan kurang lebih 2 minggu sebelumnya. Namun pelaksanaan sempat dihentikan sementara karena adanya sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelolaan program makanan bergizi gratis. Program ini adalah program dari pemerintah pusat, program dari Bapak Presiden. Karena itu, pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat di daerah masing-masing wajib menindaklanjuti. Di Bovendigul baru hari ini bisa melaksanakan launching secara umum. Baik tadi, alhamdulillah kegiatan ini sudah pernah dilaksanakan kurang lebih 2 minggu. Lalu kemudian kegiatan ini sempat di-stopkan karena memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengurus makanan bergizi gratis. Memang program ini program dari pemerintah pusat, dalam hal ini program Pak Presiden kita, sehingga kami pemerintah daerah dan seluruh masyarakat swasta yang ada di daerah masing-masing wajib untuk menindaklanjuti. Nah, kami di Bovendigul, puji Tuhan alhamdulillah baru hari ini kami bisa melaksanakan launching secara umum. Nah, kemarin memang sudah sempat dilaksanakan. Bupati Roni Omba juga menyinggung dinamika pemerintahan terkait program MBG yang kerap menimbulkan pro dan kontra. Ia mengajak seluruh pihak untuk tetap berpikir positif. Karena ketika pemerintah daerah menerima program ini, anggaran dari pusat masuk. Dan keberhasilannya tergantung bagaimana pemerintah menyiapkan dapur sesuai persyaratan yang ada. Ia memastikan pemerintah daerah agar segera melakukan pertemuan dengan pihak terkait untuk memutuskan persiapan teknis program MBG. Dalam launching ini juga, Bupati Bovendigul langsung menguji MBG yang akan dibagikan pada siswa-siswi di Bovendigul. Dengan launching resmi ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap program makanan bergizi gratis dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi kesehatan serta masa depan pendidikan anak-anak di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, program makanan bergizi gratis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi resmi diluncurkan di Kabupaten Bovendigul. Bupati menyampaikan harapan besarnya agar program dari Badan Gizi Nasional ini dapat meningkatkan konsentrasi belajar anak sekolah. Berbekal dari kenangan pahit masa kecilnya sebagai siswa yang kerap bersekolah dengan perut kosong, Bupati Bovendigul mendorong penuh program makanan bergizi gratis dari Badan Gizi Nasional. Bupati Bovendigul Roni Omba dalam sambutannya menyampaikan harapan besar agar program ini benar-benar memberikan dampak positif bagi generasi muda, khususnya anak-anak orang asli Papua. Ia menekankan bahwa asupan gizi yang baik merupakan fondasi penting untuk mendukung proses belajar. Berangkat dari pengalaman hidupnya, Bupati Bovendigul Roni Omba mengaku
memiliki kenangan pahit saat masih bersekolah pada tahun 1997. Ia kerap datang belajar dengan perut kosong, sementara teman-teman yang lebih mampu membawa bekal sendiri dari rumah. Bupati menegaskan bahwa situasi itu sangat mempengaruhi semangat belajar anak-anak. Karena itu, program makanan bergizi gratis dinilai sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan gizi yang baik dari dapat makanan bergizi. Anak sekolah berkonsentrasi untuk belajar. Ia juga meminta agar program tersebut diperluas ke distrik-distrik yang lain yang masih sangat membutuhkan dukungan fasilitas gizi untuk anak sekolah. Saya mau cerita sedikit. Ya, saya berharap kepada semua, lebih khusus kita orang yang ada ini, kita harus ambil yang positif. Di sekolah ini saya ingat waktu saya masih sekolah sekitar 97, sekitar itu. Kami datang ke sini perut kosong. Saya menceritakan sama nangis. Jadi kita harus ambil positifnya. Tadi Pak Kepala Sekolah bilang kita datang ke sini kita makan, dikasih makan. Anak-anak ada semangat belajar. Kami dulu tidak makan baru kami datang sekolah. Tapi kami ada semangat sekolah. Dengan perkembangan yang ada ini, saya ingat dulu teman kita yang sedikit mampu dia bawa bekal, dia makan, kita yang lain cuma ya minta maaf begini saja. Jadi ya wajib kita memberikan jempol dan kita harus respon ini. Ya, kita saling kerjasama supaya program ini bisa berjalan, dan kalau bisa di distrik-distrik lain juga, karena masyarakat kita di luar sana sangat membutuhkan. Tidak hanya makan, tapi kan diperhatikan gizinya. Gizinya yang perlu. Kalau anak kita dapat makan bergizi, dia bisa berkonsentrasi untuk belajar. Pikirannya berjalan. Bupati juga menambahkan, menurut laporan sementara, selama 2 minggu pelaksanaan program di Bovendigul tidak ditemukan masalah teknis yang terkait dengan distribusi makanan. Bupati Roni Omba menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan setelah launching program ini. Ia meminta Dinas Kesehatan, pihak sekolah, hingga aparat keamanan untuk bekerja sama dalam memastikan standar makanan tetap terjaga. Ia memastikan pemerintah daerah siap melakukan monitoring hingga inspeksi mendadak apabila diperlukan demi mencegah potensi masalah seperti keracunan atau ketidaksesuaian standar makanan. Kemudian untuk Ibu Kadis dan kita semua, Pak Kapolsek juga, bukan berarti karena setelah launching lalu kita biarkan. Kita punya tanggung jawab untuk monitor. Ya, jangan sampai ya mohon maaf, karena sudah memenuhi syarat dia jalan, kita biarkan ada hal-hal yang terjadi, kita mulai saling menyalahkan. Sehingga menjadi tanggung jawab kita juga. Nanti kami akan turun sidak ataupun kita monitor. Kalau sidak mungkin mohon maaf kasar ya. Nanti kita akan turun cek, berkoordinasi apakah mereka sudah sesuai standar atau tidak, seperti itu. Sehingga tidak terjadi di daerah lain yang ada kena dampak keracunan. Di akhir sambutannya, Bupati Roni Omba mengungkapkan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional dan seluruh pengelola MBG di Kabupaten Bovendigul. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperjuangkan agar program serupa diterapkan juga di distrik-distrik yang lain yang membutuhkan. Program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun generasi Bovendigul yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Pemirsa, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Bovendigul, Andi Alfian Rivaldi menghadiri rapat pembentukan Satuan Tugas Pemenuhan Gizi di Kabupaten Bovendigul. Satgas ini dibentuk untuk memperkuat koordinator antara instansi dan memastikan pelaksanaan program makanan bergizi berjalan optimal, khususnya di daerah terpencil. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Bovendigul, Andi Alfian Rivaldi menjelaskan, pembentukan Satgas MBG Kabupaten Bovendigul sangat penting untuk mengakomodir seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di daerah terpencil. Rapat pembentukan Satgas tersebut diikuti oleh seluruh instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah terkait yang bersama-sama berkomitmen mendukung pelaksanaan program MBG di wilayah setempat. Setelah Satgas resmi terbentuk dan diterbitkan surat keputusan, pihak BGN akan menetapkan titik-titik lokasi SPPG terpencil. Melalui SK tersebut,
para investor lokal di Kabupaten Bovendigul dapat mendaftarkan diri untuk membangun dapur pemenuhan gizi di setiap kampung penerima manfaat. Program ini tidak hanya ditujukan bagi siswa sekolah tetapi juga mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai penerima manfaat. Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa program MBG terdapat 2 jenis dapur, yakni dapur aglomerasi dan dapur 3T. Dapur aglomerasi melayani wilayah dengan jumlah penerima manfaat di atas 1.000 orang, sedangkan dapur 3T melayani wilayah dengan penerima manfaat di bawah 1.000 orang atau yang sulit dijangkau oleh dapur besar. Sebagai contoh, di distrik Mandobo telah ditetapkan 3 titik dapur aglomerasi serta sekitar 80 titik SPPG terpencil yang tersebar di seluruh distrik di Kabupaten Bovendigul. Untuk saat ini kita perlu garis bawahi bahwasanya ada 2 kriteria dapur. Yang pertama ada dapur aglomerasi dan juga ada dapur 3T. Aglomerasi ini merupakan dapur yang penerima manfaatnya atau di distrik tersebut jumlah penerima manfaatnya itu di atas 1.000. Sedangkan dapur 3T ini yang memang melalui Satgas ini itu jumlah penerima manfaatnya itu tidak bergantung kepada 1.000 penerima manfaat ke bawah. Jadi intinya itu contohnya di distrik Mawan ada sekolah dan tidak bisa dijangkau oleh dapur aglomerasi atau dapur yang skalanya besar, maka di Mawan harus ada 1 titik SPPG yang akan dibangun. Jadi untuk saat ini untuk Kecamatan Mandobo sendiri ini sekarang ada mendapatkan kuota 3 titik dapur aglomerasi, dan untuk titik SPPG terpencil kurang lebih sekitar 80 titik SPPG di seluruh distrik yang ada di Kabupaten Bovendigul. Andi menegaskan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dan OPD terkait agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Ia berharap dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat terus terjalin, karena keberhasilan program ini bukan hanya oleh satu lembaga saja, tapi melalui kolaborasi seluruh pihak agar generasi emas Bovendigul dapat terwujud. Tim Liputan Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya,
penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Ketua DPRK Kabupaten Bovendigul, Simon Aka, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan RRI di wilayah perbatasan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPRK, pemerintah daerah, dan RRI untuk memperluas jangkauan siaran hingga ke distrik-distrik terpencil. Ketua DPRK Bovendigul, Simon Aka, mengatakan dirinya mewakili seluruh anggota DPRK Bovendigul untuk menyampaikan bahwa pihaknya akan terus bersinergi dengan RRI dan pemerintah daerah. Simon menegaskan, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRK mendukung penuh aspirasi masyarakat dan siap bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik dengan bupati, wakil bupati maupun tim anggaran atau APBD. Ia juga mengungkapkan rasa bangga atas diresmikannya pemancar relay RRI di Kampung Getentiri, Distrik Jair, yang dinilai membawa manfaat besar bagi masyarakat. Kami akan masih menunggu karena 20 distrik sudah masuk 12 kampung, baru 3 distrik yang terjawab. Mudah-mudahan ke depan Bapak Direktur mungkin dari pusat masih ada bisa bantuan. Nah, kami juga dari kabupaten nanti berusaha bekerja sama dengan RRI supaya ya mungkin di 2026 ada bertambah 2 atau 3. Menurut Simon, kehadiran RRI memungkinkan masyarakat di kampung-kampung mengetahui kegiatan dan kebijakan pemerintah daerah tanpa harus menunggu kunjungan langsung. Begitu juga pihaknya di DPR, tidak semua wilayah bisa dijangkau, tetapi dengan RRI, informasi bisa disampaikan ke seluruh masyarakat. Ia juga mengungkapkan terima kasih kepada RRI yang telah hadir di Kampung Getentiri, Distrik Jair, dan ia berharap ke depan semakin banyak wilayah yang mendapatkan layanan serupa. Karena dari 20 distrik, baru 3 yang terlayani. Semoga tahun depan ada tambahan 2 atau 3 pemancar lagi. Oke, ulang. 1, 2, Tim Liputan Digul TV, Nobert melaporkan. Pemirsa, Jonas Markus Tuhuleru menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung beroperasinya pemancar relay RRI di Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul. Ia menegaskan bahwa RRI bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI Republik Indonesia, Jonas Markus Tuhuleru, dalam sambutannya mengungkapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul, jajaran Forkopimda dan masyarakat Distrik Jair atas dukungan yang luar biasa hingga pemancar relay RRI dapat dioperasikan. Ia menegaskan kehadiran pemancar di Getentiri menjadi simbol bahwa RRI adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya milik pemerintah. Artinya dari 20 itu coverage area kita itu juga masih kecil, masih terbatas. Kami ingin Bapak Mama dan semua percaya kepada sumber informasi, sumber berita
dari Radio Republik Indonesia. Sumbernya dari mana? Pasti kami akan kerjasama dengan pemerintah daerah, baik itu melalui para dinas. Kami akan bekerja sama dengan TNI Polri. Pak, kalau boleh nanti 1 minggu, 1 bulan sekali tidak bisa ya dibuat semacam, katakanlah dulu kita ada punya siaran ABRI, Pak. Apa sih yang dikerjakan oleh TNI? Kedekatan dengan publik. Sehingga kita ingin semua kita menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Terlepas dari beragam aktivitas kehidupan yang kita punya. Karena itu yang menjadi penting. Begitu juga nanti dengan Polri. Pak Polri, kami juga sementara merancang program siaran Siskamli. Dari pelosok Papua Selatan, RRI menyalakan satu lagi titik cahaya informasi yang akan menerangi masyarakat dengan kabar baik, pengetahuan, dan semangat kebersamaan. Yonas juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya sebagai sarana memperkuat persatuan bangsa serta pembangunan manusia Indonesia yang cerdas dan berkarakter. Tim Liputan Tigul TV, Norbert melaporkan. Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus, mengajak seluruh pimpinan OPD untuk bekerja sesuai tanggung jawab dan kewenangan masing-masing agar pembangunan daerah berjalan berkesinambungan. Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus, mengajak seluruh pimpinan OPD dan pejabat terkait agar bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing supaya pembangunan di daerah dapat berjalan baik dan berkesinambungan. Setiap tahun telah terlihat berbagai peningkatan pembangunan terutama infrastruktur jalan dan hal itu perlu dilanjutkan dengan semangat kerjasama. Kita dari setiap SKPD ya memang ada yang di kementerian sesuai dengan instansinya. Dari perumahan ada yang di kementerian perumahan. Kebetulan kami bertemu di sana dan langsung kami bertemu dengan Pak Dirjen Perumahan Pedesaan. Lengkap dengan proposal data yang sudah disiapkan. Nah, kita ke depan ini kalau kita mau lobby anggaran ke pusat, bukan kita hanya datang bawa SPPD ke sana untuk ditandatangani. Jadi kita harus bawa data, bawa proposal. Macam dinas PU, kalau dinas PU itu harus dilengkapi dengan data. Contohnya misalnya jalan di Kumpul itu kan agak jauh. Jadi kita bukan hanya minta bahwa kami ingin dibuatkan jalan ke Kumpul, itu dibuatkan SK jalannya dulu, dilengkapi dengan data, baru dibawa. Ia menambahkan terkait program-program dari pemerintah pusat, Marlinus mengingatkan agar setiap OPD proaktif menyiapkan proposal dan dokumen pendukung sesuai bidangnya. Ia juga menegaskan jangan hanya menunggu tetapi jemput bola dengan datang langsung ke kementerian atau lembaga terkait. Menurutnya, usulan pembangunan seperti jalan harus disertai dokumen pendukung, desain, dan perencanaan teknis yang lengkap agar bisa diterima di tingkat pusat. Wakil Bupati berharap seluruh OPD memanfaatkan waktu yang tersisa di tahun ini, terutama bulan Oktober hingga Desember, untuk menyelesaikan pekerjaan dan laporan pertanggungjawaban yang belum tuntas. Tim Liputan Tigul TV, Norbert melaporkan. BPJS Kesehatan Cabang Merauke bersama pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar pertemuan untuk membahas dan menandatangani kesepakatan kerjasama terkait program jaminan kesehatan daerah atau PBUP Pemda untuk tahun 2026. Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional atau JKN di Kabupaten Bovendigul yang telah mencapai status Universal Health Coverage prioritas. Dalam wawancara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Merauke, Erika Ferayanti Luban Gaul, menjelaskan bahwa Kabupaten Bovendigul saat ini sudah mencapai cakupan lebih dari 98% masyarakatnya yang memiliki jaminan kesehatan nasional. Capaian ini menjadikan Bovendigul sebagai daerah dengan UHC prioritas, artinya tidak hanya banyak masyarakat yang terdaftar, tetapi juga aktif menggunakan dan membayar kepesertaan JKN. Erika menegaskan bahwa dengan adanya jaminan ini,
Masyarakat tidak perlu khawatir soal biaya ketika sakit. Cukup membawa KTP atau menunjukkan NIK, masyarakat bisa langsung mendapatkan pelayanan di puskesmas, klinik, atau rumah sakit tanpa biaya tambahan. Ia juga menambahkan, sekitar 15% masyarakat di Bovendigul saat ini dijamin langsung oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui segmen PBUP Pemda, yaitu peserta bukan penerima upah yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemda. Erika mengingatkan bahwa meskipun jaminan kesehatan penting, masyarakat tetap harus menjaga pola hidup sehat. JKN pada dasarnya adalah bentuk perlindungan ketika sakit, namun pencegahan tetap menjadi langkah utama untuk menjaga kesehatan. Ya, kalau untuk Pemda khususnya kami berterima kasih karena selama ini sudah didukung untuk pelaksanaan program JK ini, karena tanpa dukungan dari Pemda ini tidak bisa berjalan ya, karena masyarakat banyak, ada beberapa 15% masyarakat dari Kabupaten Bovendigul ini yang dijamin JKN-nya oleh pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul. Dan bagi masyarakat sih sebetulnya kalau namanya jaminan kesehatan itu kan untuk menjamin, jadi tetap harus menjaga kesehatannya. Usaha untuk promosi preventif itu harus dijalankan oleh masyarakat sehingga tidak sakit gitu ya. Jaminan kesehatan nasional atau asuransi itu hanya sebagai jaga-jaga, tapi tetap menjaga kesehatannya. Nah, ketika memang sakit ya silahkan langsung berobat ke paskes daftarnya atau puskesmas atau klinik, baru nanti dokter yang akan menentukan apakah perlu dirujuk atau tetap berobat sampai tuntas. Melalui dukungan penuh pemerintah Kabupaten Bovendigul, program JKN terus berjalan dengan baik. Bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dapat langsung membantu mendaftarkan agar status kepesertaan aktif tanpa menunggu waktu lama. Dengan begitu, masyarakat Bovendigul kini tidak perlu cemas ketika sakit, karena seluruh masyarakat telah dijamin dan terlindungi oleh program JKN. Tim Liputan Digo TV, Caruk melaporkan. Bapak Mama, Bas Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika.
Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Selain menghadirkan layanan dokter umum dan dokter spesialis, pelayanan kesehatan bergerak yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul juga membawa dampak sosial bagi warga. Petugas turut membagikan paket bahan kotak berupa perlengkapan mandi sebagai upaya meningkatkan kebiasaan hidup bersih di masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul memastikan pelayanan kesehatan bergerak tidak hanya fokus pada aspek kuratif. Melalui pembagian bahan kontak berupa perlengkapan mandi, masyarakat mendapat dorongan untuk menerapkan pola hidup bersih di samping layanan dokter umum dan dokter spesialis yang tersedia. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul, Murniati, menjelaskan bahwa dalam kegiatan PKB kali ini pihaknya tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan umum, tetapi juga menghadirkan tenaga dokter spesialis untuk memberikan pelayanan yang lebih komprehensif. Selain melakukan pemeriksaan dan pengobatan, Dinas Kesehatan juga memberikan bahan kontak kepada masyarakat berupa perlengkapan mandi seperti sabun, sampo, sikat gigi, dan pasta gigi serta sabun cuci. Ya, pelayanan yang kami berikan seperti pelayanan umumnya, di sini kami melibatkan beberapa dokter, diantaranya ada dokter spesialis anak yang kami bawa dari rumah sakit RSUD, kemudian ada 2 dokter umum yang membantu dalam pelayanan juga. Kemudian di samping dengan pelayanan pemeriksaan, pengobatan, dan juga ada pembagian bahan kontak untuk masyarakat. Bahan kontak yang kami bawa ini berupa perlengkapan alat mandi, perlengkapan mandi sebenarnya. Di situ ada sabun mandinya, ada sikat gigi. Nah, dengan harapan bahan kontak ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama dalam kebersihan dan kesehatan diri sendiri dan juga keluarga. Menurut Murniati, kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu menurunkan angka kesakitan yang masih tinggi di wilayah Puskesmas Ujung Kia, terutama penyakit seperti malaria dan penyakit kulit atau gatal-gatal yang cukup banyak ditemukan di daerah tersebut. Kegiatan pelayanan kesehatan bergerak di Kampung Meto ini juga menjadi salah satu bentuk nyata komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan yang sulit dijangkau fasilitas kesehatan tetap. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Puskesmas Ujung Kia saat ini beroperasi tanpa dokter tetap, meskipun berbagai pelayanan kesehatan dasar seperti posyandu, imunisasi, penanganan stunting, dan kesehatan ibu anak tetap berjalan. Kekosongan tenaga dokter ini membuat puskesmas sangat tergantung pada kolaborasi dengan dokter dari klinik perusahaan terdekat, yang aksesnya sering terkendala biaya, medan transportasi yang sulit. Di balik ragam pelayanan kesehatan seperti imunisasi, KIA, dan penanganan balita gizi buruk yang tetap berjalan di Puskesmas Ujung Kia,
tersembunyi sebuah tantangan besar. Puskesmas ini tidak memiliki dokter tetap. Kendala transportasi sungai yang mahal dan sulit membuat rujukan pasien menjadi lambat. Sementara ketergantungan pada dokter dari klinik lain tidak lagi optimal. Kepala Puskesmas Ujung Kia Damris Ibah mengungkapkan bahwa pelayanan dasar tetap diupayakan berjalan maksimal oleh tenaga bidan, perawat, serta kader kesehatan. Dan pelayanan rutin yang dilakukan oleh Puskesmas Ujung Kia untuk di kampung-kampung, sementara Posyandu, pelayanan imunisasi, KIB, kesehatan ibu dan anak termasuk KB, imunisasi dan kesehatan lingkungan, pelayanan balita yang gizi kurang dan stunting, pelayanan kader juga terus dilakukan untuk memantau langsung di kampung-kampung. Dan untuk pelayanan dokter, ia mengatakan berdasarkan hasil seleksi CPNS terakhir, ada seorang dokter yang memilih wilayah tugas di Puskesmas Ujung Kia. Namun hingga kini dokter tersebut masih menunggu proses administrasi penetapan SK sebelum dapat mulai bertugas. Yang pelayanan rutin ya di kampung ini ya sementara Posyandu ya pelayanan imunisasi, KB, kesehatan ibu dan anak ya termasuk KB, imunisasi dan kesehatan lingkungan, terus kemudian pelayanan balita yang gizi kurang, yang stunting yang selama ini kami sudah jalankan, yang dijalankan oleh kader sendiri untuk pemantauan langsung di kampung ini. Kalau untuk dokter sendiri bagaimana? Adakah dokter untuk di Ujung Kia sendiri, Bu? Yang setahu saya dengan hasil tes kemarin untuk penerimaan CPNS ya, ada dokter yang dia memilih wilayah kerja di Puskesmas Ujung Kia. Sementara ini kami masih menunggu karena beliau sendiri juga mungkin masih menunggu untuk pengurusan SK-SK-nya untuk beliau ke sini. Jadi sementara beliau itu honornya kan di Rumah Sakit RSUD Tanah Merah. Jadi sementara ini kami masih kosong, belum punya dokter. Damris berharap pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan dapat memastikan tenaga yang sudah mendapatkan SK penetapan tidak dipindahkan dengan nota tugas ke tempat lain. Dan mereka bertugas dengan baik di tempat ini karena masyarakat sangat memerlukan dokter. Selama menunggu kehadiran dokter tetap, pihak Puskesmas masih mengandalkan dukungan dari dokter klinik perusahaan POP B. Namun, akses menuju klinik tersebut tidak selalu mudah. Damris menambahkan keberadaan dokter sangat penting agar Puskesmas dapat menangani kasus-kasus yang tidak harus dirujuk. Mengingat fasilitas Puskesmas Ujung Kia merupakan puskesmas rawat jalan, bukan rawat inap. Kedepan, ia juga berharap ada sarana transportasi yang lebih baik dan dokter tetap ditetapkan di Puskesmas Ujung Kia, sehingga pelayanan lebih cepat karena selama ini mempunyai tenaga bidan dan perawat, padahal ada kasus-kasus tertentu yang memang harus ditangani oleh dokter. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Polres Bovendigul menggelar apel gelar pasukan siaga bencana sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana alam di wilayah hukumnya. Apel ini dilaksanakan di lapangan Mapolres Bovendigul pada Selasa kemarin dengan melibatkan personel gabungan dari berbagai instansi. Kapolres Bovendigul Wisnu Perdana Putra mengatakan apel siaga ini bukan hanya seremonial, tetapi bentuk nyata kesiapan kebersamaan seluruh stakeholder guna memberikan rasa aman dan cepat tanggap dalam penanggulangan bencana. Dengan harap sinergi antara instansi terus terjaga agar masyarakat dapat terlindungi. Informasi dari BMKG secara nasional bahwa kita pada bulan November ini, 1 bulan penuh ini, siaga menghadapi bencana La Nina, di mana bencana ini perwujudannya adalah hujan deras dengan angin kencang. Pada kesempatan kali ini kami juga menggandeng dari banyak pihak, mulai dari Satpol PP, SAR, lalu dari TNI juga, Pramuka, Saka Bayangkara, kami libatkan semua. Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah respon ketika kejadiannya. Dampak dari kejadian adalah banyaknya aktivitas masyarakat yang bisa terhambat, hingga antisipasi agar tidak terjadi munculnya korban jiwa. Selain pengecekan pasukan, apel ini juga diisi dengan pemeriksaan sarana dan prasarana pendukung seperti kendaraan patroli, perahu karet, alat komunikasi, serta perlengkapan evakuasi diperiksa untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat. Apel gabungan dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana tersebut melibatkan personil dari Kodim 1711 Bovendigul, Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Basarnas, Satpol PP, Damkar, dan organisasi relawan Saka Bayangkara. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan koordinasi lintas sektor dan memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi potensi bencana di Bovendigul. Dengan digelarnya apel gelar pasukan siaga bencana ini, Polres Bovendigul menunjukkan komitmennya agar melindungi masyarakat dari ancaman bencana alam. Tim Liputan Digul TV, Agnes melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saveria Dunggiop, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.